Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masrial muslimina wal muslimat rahimakumullah. Bapak, Ibu, saudara-saudara warga Muhammadiyah, semoga dimuliakan Allah. Saat ini kita berjumpa lagi dalam program dakwah burhani, gerakan menimba ilmu, perkaderan, dan membangun kehidupan berkemajuan. Kita akan membahas topik dalam waktu 15 menit atau taulim dengan judul mempelajari Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebenarnya kita semua sudah tahu dan sudah paham bagaimana tata cara dan teknis mempelajari Al-Quran. Tapi sebelum Ramadan ini kita sedikit ulangi bak pepatah orang Melayu sana, ya, mulus jalan karena sering ditempuh, lancar kaji karena sering diulang. Jadi ilmu ini kita ulang-ulang, ya, bagaimana sebenarnya mempelajari Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Al-Quran adalah kitab suci kita bagi umat muslim, yang merupakan wahyu ilahi, yang berarti firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sebenarnya dilihat tinjau sepintas seperti ilmu pengetahuan untuk kehidupan kita. Tapi ilmu yang pasti, ilmu yang utama, ilmu yang pertama, ilmu yang sangat penting bagi umat muslim dalam menempuh kehidupan. Oleh karena itu, Al-Quran harus dipelajari dengan benar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita ingat Al-Quran yang tertulis, teksnya adalah tulisan dan bahasa Arab. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan lebih 6.000 ayat. Semuanya itu merupakan tuntunan bagi umat muslim atau umat Islam. Tuntunan untuk menempuh kehidupan, baik kehidupan ukhrawi ataupun kehidupan duniawi. Kandungan dari Al-Quran seperti yang disampaikan oleh para ulama sangat banyak. Ada dalam bentuk untuk akidah, untuk ibadah, untuk akhlak, untuk beramal saleh. Juga kita akan mengetahui kisah-kisah Nabi, sejarah Islam, dan petunjuk-petunjuk untuk menempuh kehidupan, termasuk petunjuk bagaimana kita mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi yang lahir dari otak manusia. Itulah Al-Quran. Oleh karena itu, kita harus mempelajarinya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelumnya mari kita tinjau sedikit petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran yang mewajibkan kita untuk mempelajarinya. Yang pertama, kita kutip ayat kedua, sebenarnya tergolong ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Ya, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, kitab ini Al-Qur'anul Karim tidak ada keraguan isinya, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Jadi satu nilai kita tahu
bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk untuk orang-orang muttaqin, berarti orang muslim yang beriman, yang melaksanakan takwa kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita kutip surat yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dan pelajaran, ya. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran itu adalah penerangan untuk umat manusia, petunjuk dan pelajaran untuk orang-orang muttaqin. Keluar lagi pelajaran. Yang ketiga, kita kutip surat An-Nahl, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nah, ini surat yang petunjuk kepada junjungan kita bahwa Al-Quran diberikan ke beliau, kemudian sampaikan ke umatnya supaya umatnya mempelajari, ya. Jadi artinya adalah Al-Quran ini diberikan kepada engkau wahai Muhammad supaya dijelaskan kepada umat manusia supaya mereka berpikir. Nah, ini keluar lagi kata-kata berpikir. Berpikir berarti mempelajari. Kemudian dalam surat Muhammad, kalau salah ayat 24 juga ada petunjuk, ya, ada petunjuk. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah telah mempelajari Al-Quran? Atau apakah kalbu engkau sudah tertutup, terkunci? Nah, ini maknanya sangat tinggi ayat ini, ya. Berbentuk pertanyaan, apakah Al-Quran itu sudah ditadabur? Nah, apa itu tadabur? Tadabur adalah mempelajari Al-Quran sungguh-sungguh, dipahami, didalami, dihayati, sehingga mengerti maksud dan tujuannya dan diaplikasikan dalam kehidupan. Itu tadabur. Bukan main artinya. Dan itu petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau, cuek, tidak mau mengerti, timbul pertanyaan, apakah kalbumu telah terkunci? Nah, berarti di sini kalbu adalah pikiran. Kalau dalam ilmu kedokteran dan psikologi, kalbu itu adalah pemikiran afektif, ya, yang selalu berkonotasi kepada kebaikan dan kebenaran. Untuk membangun kepribadian itu kalbu. Jadi kadang-kadang kita mendengar ceramah yang mengatakan bahwa kalbu itu sama dengan jantung. Tidak mungkin. Ada lagi kalbu sama dengan hati, yaitu hati organik yang berada di perut kanan atas. Itu juga tidak mungkin. Karena jantung dan hati itu tidak bisa berpikir. Kalbu itu adalah pemikiran. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang mari kita tinjau benar bagaimana teknis dan tata cara mempelajari Al-Quran itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu yang benar untuk itu. Nah, kita sudah tahu umat muslim dimanapun tanpa disuruh sebenarnya orang tuanya sudah mempersiapkan anaknya untuk mempelajari Al-Quran. Nah, oleh karena itu kita sudah tahu di mana-mana umat muslim umumnya mampu membaca Al-Quran. Jadi apa langkah-langkah di sini? Mari kita tinjau. Yang pertama adalah umat muslim harus mampu membaca tulisan Arab. Karena Al-Quran itu adalah tulisan Arab. Yang kedua, harus mampu membaca bahasa Arab. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Di tulisan dan bahasa itu harus mampu dibaca. Nah, bagi umat muslim mulai umur 5 tahun itu sudah diajarin. Alhamdulillah, jadi sudah bisa ketahui. Yang ketiga, mampu menghafal. Nah, menghafal Al-Quran ini sangat penting karena kita harus membaca dalam sholat. Nah, tapi kita harus ingat kemampuan otak itu tidak sama. Lain orang, lain kemampuan otaknya. Ada yang canggih untuk mengingat, membangun memori di otaknya, tapi ada yang lemah. Jadi jangan dipaksakan anak-anak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tahfiz, ya,
sampai 30 juz. Itu dipaksa tuh tidak bisa karena kemampuan manusia, otak manusia itu tidak sama. Nah, yang keempat, apa yang perlu kita, yang penting dalam mempelajari Al-Quran adalah mengetahui dan memahami. Dia tuntunan dalam Al-Quran, ilmu dalam Al-Quran itu harus dipahami, ya, diketahui. Berarti ini kita harus mampu atau tahu terjemah. Nah, jadi kalau pendidikan kita di bidang bahasa Arab, mungkin kita mampu menerjemahkan. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa, karena kita dibantu ada buku-buku yang menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran itu. Yang kelima adalah mampu mendalami dan menghayati. Nah, ini yang tadabbur tadi. Nah, ini sangat penting, ya, mendalami dan menghayati. Sehingga yang keenam adalah menerapkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan. Jadi nilai-nilai murni yang merupakan petunjuk dan tuntunan Al-Quran itu diterapkan ke kepribadian kita, ya, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu nomor 6. Nah, nomor 7 adalah mengembangkan dan mendakwahkan. Jadi kalau kita mampu, sudah memahami pelajaran Al-Quran, kita harus mampu mendakwahkan untuk orang lain. Nah, itulah tahap-tahap mempelajari Al-Quran. Ada 7 tingkat di sini, ya, 7 tingkat, ya. Mampu membaca tulisan, mampu membaca bahasanya, mampu menghafal, mampu mengetahui dan memahami, mampu mendalami dan menghayati, mampu menerapkan dan mengaplikasikan, dan mampu mengembangkan dan mendakwahkan. Itulah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mari kita tinjau apa manfaatnya sebenarnya kita mempelajari Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh. Itu sangat penting. Pertama, kita ingat bahwa kemampuan kita memahami, mengetahui, mendalami, menghayati, dan mengaplikasikan nilai-nilai petunjuk dari Allah itu adalah untuk diri kita. Jadi langkah-langkah ittaqullah, membangun takwa kepada Allah, harus ada ilmu yang terstandar yang dikuasai, yaitu ilmu tuntunan Al-Quranul Karim. Nah, itu yang pertama. Kita akan sulit melaksanakan praktek ittaqullah kalau ilmunya tidak mencukupi. Yang kedua yang sangat digunakan adalah itu untuk menempuh kehidupan sehari-hari. Nah, itu gunanya. Kalau kita memahami tuntunan, petunjuk, perintah dari Allah dengan sempurna, kita lebih gampang menempuh kehidupan ini untuk mencapai kehidupan kita yang sukses, baik kehidupan ukhrawi ataupun kehidupan duniawi. Kehidupan ukhrawi adalah kehidupan untuk akhirat nanti yang kita tempuh saat kita hidup di dunia ini. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan untuk kita hidup di dunia ini. Ada 4 pilar untuk kehidupan ukhrawi, yaitu berakidah murni, beribadah yang taat, berakhlak mulia, dan beramal saleh dalam kehidupan. Minimal 4 pilar untuk kehidupan duniawi: pendidikan yang memadai, sehat walafiat, ekonomi keluarga yang sukses, dan kehidupan sosial juga yang sukses. Itulah bentuk dari kehidupan-kehidupan yang kita raih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau demikian mari kita tinjau bagaimana sekarang keadaan atau kondisi umat muslim tentang mempelajari Al-Quran. Secara umum, umat muslim sudah mempelajari. Secara umum sudah mampu membaca, menulis, dan sedikit menghafal. Dan juga sudah mampu memahami, mengetahui, dan memahami. Nah, tapi lebih lanjut, yaitu mendalami, menghayati, menerapkan, mengaplikasikan, itu makin turun, makin rendah. Nah, itulah kita ada beberapa saran untuk, terutama untuk generasi muda ini. Kita sebutkan pertama, mari kita mempelajari Al-Quran ini sungguh-sungguh, karena produknya adalah untuk diri kita juga. Yang kedua, kalau generasi muda sudah sarjana, tolong pelajari Al-Quran itu benar-benar dan utamakan petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan profesi yang kita anut.
Kalau kita seorang ahli ekonomi, pelajari petunjuk Allah di bidang ekonomi. Kalau kita seorang pendidik, pelajari petunjuk Allah tentang pendidikan. Kalau kita seorang orang medis, pelajari petunjuk tentang medis untuk kehidupan kita itu. Jadi kalau demikian, nah generasi muda yang ilmuwan, ya, yang profesional, yang ahli, yang mendalami petunjuk-petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran itu, dan mereka menjadi seorang cendekiawan muslim yang potensial, sekaligus seorang ilmuwan, teknolog muslim yang bermanfaat untuk masyarakat dan bangsanya. Bapak Ibu sekalian kami hormati, cukup sekian dan sudah cukup panjang. Ya. Mohon maaf ya, segala sesuatu yang tidak pada tempatnya, mungkin pengkajian kita yang kurang tepat atau cara penyampaian yang kurang kondusif, sekali lagi kami mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.